Ya udah bilang itu sama Pak Menteri Erlangga, nggak usah ngomong soal COVID. Dia bukan dokter kok. Saya ngomong soal COVID aja, biar beliau ngomong soal ekonomi. Terima nggak? Mana mau. Most listeners, this is Most Inspiring. Most Inspiring. This is Most Inspiring. Most Radio. Siapa tak kenal dia? Bukan anak orang kaya. Punya teman segudang, baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Meski terkadang suka ngegas. Namanya mencuat setelah pandemi COVID mendarat dan meluas di bumi pertiwi. Aktif mengedukasi, tidak bosan-bosannya memberi pencerahan di sana-sini. Meski buat sebagian kalangan, bikin sakit hati. Bersama saya Ralph Tambu Bolon, inilah Most Inspiring episode perdana Dr. Tirta Mandira Hudi. Selamat sore Dr. Tirta. Ya, sore. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Belum second shot vaksin ya? Besok, ini lagi di jalan saya, di rest area. Ini jadi kalau besok pas 2 minggu, 14 hari? Iya. Dari sejak yang pertama ya? Kalau iya. Berarti waktu itu yang pertama itu sehari setelah Pak Jokowi ya? Pak Jokowi Ya, hari betul. Rabu. Saya hari Kamis. Kita hari Kamis, jadi Kamis ke Kamis ya. Iya. Gimana tanggapannya dok? 1 juta kasus corona di Indonesia. Iya, ini pertanda mengecewakan ya. Mengecewakan artinya Indonesia sama sekali belum lolos dari first wave. Tapi belum tahu puncaknya kapan. Dan mungkin warga masih nganggap, alah warga kita kan 270 juta. 1 juta itu yang ketahuan. Nggak tahu yang nggak ketahuan berapa. Jadi, karena kan itu pun ketahuan kan karena PCR. Kalau yang swab antigen positif kan rata-rata auto langsung isoman. Jadi ya jujur, secara nakes sih, saya sendiri kan udah teriak-teriak dari setahun. Alasan saya teriak-teriak pun karena bisnis saya kan 2 bisnis saya salah satunya kedampak ya. Satu industri retail, yang satu industri event. Jadi 2 bisnis saya kedampak di situ. Harapannya sih pengen cepet kelar biar bisnis balik normal. Ya. Tapi kalau bicara udah hampir setahun jalan, kita tuh sekarang sepertinya sudah berada di fase kebanyakan orang itu lelah di rumah, ya udah kurang lebih setahun namanya. Terus juga PSBB berkali-kali, sampai ada plesetannya bilang PSBB itu peraturan selalu berubah-berubah, jadi nggak konsisten. Belum lagi juga banyak yang kecewa karena yang bikin peraturan tapi juga nggak ngejalanin, nyuruh kita ngejalanin tapi dianya sendiri nggak ngejalanin juga. Ambil contoh kasus penjemputan di bandara, terus melanggar protokol, menjenguk seseorang yang baru pulang dari luar negeri tanpa menunggu karantina dulu, lalu yang sekarang ini 153 WNA dari luar negeri, dari Tiongkok, walaupun ada penjelasan dari pemerintah, tapi tetap saja jadi pegangan orang itu adalah katanya WNA betul-betul nggak boleh masuk gitu kan. Tapi itu ternyata masuk juga. Jadi kita jadi bingung. Orang-orang jadi sementara pas baru mau nanya udah disuruh tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Sementara mereka baca berita yang ada lah, lu enggak, kok gue harus. Nah, jadi jadi keluar rumah aja. Jadi makin susah gitu untuk mencegah angka ini terus naik. Ya emang seperti itu fakta di lapangan ya Pak RT ya. Jadi ada sebenarnya problem kita dari awal itu sama ya, yaitu terjadinya komunikasi publik yang sangat buruk ya. Karena tidak sinkron antara atas sama bawah. Gak usah tentang itu deh. Prof. Viko kemarin mengatakan pejabat harus ngaku kalau COVID. Tapi Pak Erlangga nggak ngaku kalau COVID. Dan Istana bilang harusnya ngaku. Tapi Pak Muldoko bilang Menteri bilang ngaku. Itu aja udah kelihatan nggak kompak. Terus yang kedua, Pak Menkes bilang ada masalah di data Kemenkes. Tapi Pak Erlangga bilang data Indonesia melampaui WHO. Menurut saya udah nggak masuk akal ya. Jadinya emang nggak kompak, di atasnya sendiri nggak kompak, apalagi di bawah. Dan itu harusnya yang diperbaiki dari pemerintah adalah menyamakan persepsi sehingga edukasi COVID menjadi bagus.
Terus apa tanggapannya Dok soal mensos korupsi dana bansos? Kalau untuk Mensos tuh emang sesuai janji Pak Jokowi kalau misalkan ada yang korup dana bansos kan harus menghukum mati ya. Tapi kan setahu saya di KPK itu ada celahnya ya. Jadi menurut saya ya harus dihukum seberat-beratnya. Dan diteliti pihak-pihak mana saja yang terlibat. Itu mengecewakan ya. Dana bansos masih sempat dikorup, tapi itulah celah di dalam setiap bencana itu pasti akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Seperti yang memanfaatkan surat PCR palsu. Itu kan saya laporin, ada juga beberapa yang ditangkap di Suta, kemarin polisi juga nangkap lagi dan ternyata oknum-oknum ini bisa memicu potensi klaster di pesawat. Ya. Tapi kalau bicara korupsi untuk bansos atau korupsi di era pandemi ini, nggak tahu ya. Kalau saya ngelihatnya nggak tahu gimana. Kalau Dokter Tirta ngelihat, kalau saya ngelihat, apakah karena begitu banyak kasus korupsi dari tahun ke tahun terjadi satu demi satu kasus, jadi kita seolah-olah udah apa istilahnya udah nggak ngebedain bahwa ada korupsi kasus dana bansos pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jangan disamain. Beda ini kasusnya sama kasus misalnya BLBI atau kasus Bank Anu, Bank ini, atau kasus Bulog misalnya, atau apapun. Ini lain. Perlakuannya pun harus berbeda. Tapi entah kenapa, apakah mungkin karena masyarakat kita sudah saturasi ya. Jadi karena tiap tahun ada aja kasus demi kasus menumpuk, belum lagi di peti es kan, nggak diselesaikan. Jadi kasus dana bansos korupsi pandemi COVID-19 itu dibuat atau dikategorikan secara mungkin tidak sadar ke dalam kotak yang sama dengan korupsi kasus-kasus sebelumnya. Menurut saya pribadi, sayang kalau dijadikan ini lain karena nggak ada vaksinnya. Ya baru ada vaksinnya sekarang, tapi waktu kasusnya terjadi vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Nyawa orang berapa banyak yang hilang dan orang yang butuh sekali dana bantuan sosial ini. Ternyata kok masih dikorupsi juga gitu loh. Kalau saya ngelihatnya harus ada perlakuan yang berbeda, treatment ya harus lebih berat lah. Harus lebih berat hukumannya. Itu saya setuju, perlakuan untuk orang yang mengkorupsi dana bansos itu harus lebih berat daripada korupsi biasa ya. Karena kondisinya ini darurat. Kalau saya sih seperti itu sih Bang RT. Jadi saya sendiri juga pas keluar berita itu saya juga nggak salah nih, kok bisa kejadian kayak begini gitu ya, dan ternyata nilainya luar biasa, auzubillah, fantastis, nggak kira-kira gitu, kok masih tega gitu ya, yang ini kok nggak time out gitu loh, nggak ada yang ini jangan dulu deh, misalnya, termasuk juga yang kerumunan dalam rangka penjemputan bandara, dalam rangka mungkin ada agenda politik di baliknya. Saya selalu kalau diskus sama teman-teman saya bilang, aduh, ya saya tahu kalau misalnya agenda politik kepentingan itu bukan rahasia lagi ya, mau ada pilkada, fine, silakan. Tapi Bu, ya yang ini emang nggak bisa ada time out-nya gitu ya. Yang ini bedain dulu, yang ini tunggu sampai vaksinnya beres, sampai nanti kasarnya ngomongnya, nanti kalau udah pada vaksin udah ada, udah pelan-pelan back to normal, silahkan korupsi lagi. Kasarnya sih begitu, walaupun ya sebenarnya jangan begitu. Tapi ngerti maksud saya kan ya, kayak aduh, kok nggak bisa gitu ya, ada kita udah cukup, artinya kita tuh udah cukup ini ya, selama ini kita cukup punya tenggang toleransi yang pasti satu level, tapi ternyata nggak cukup juga gitu loh. Benar. Gimana kalau Dokter Tita ngeliatnya gimana? Kalau dari saya sih lihat korupsi sendiri sih emang itu adalah soal dari pendidikan ya. Jadi dari SD SMP memang harusnya udah diperdayakan mengenai kejujuran. Tapi kalau saya sih mempercayakan sepenuhnya ke KPK dan penegak hukum lah, kelanjutannya seperti apa. Karena yang penting kan sudah ketahuan dan harus diselidiki lebih lanjut. Hukumannya sih pengen seberat-beratnya. Yang lebih lanjut ya kita harus gimana caranya mengontrol supaya si COVID ini itu tidak nambah terus. Karena ntar lagi kita Mei itu kan akan ada lebaran ya. Kita nggak mungkin melewatkan 2 kali sholat Id itu di rumah aja. Karena kan kalau misalkan ini 2 juta kasus, saya yakin pasti sholat Id juga akan dicegah. Karena ini nggak tahu kapan selesai. Dan sebenarnya harapan Pak Jokowi tinggal satu sekarang. Ya berharap proses vaksinasi ini kelar, ditambah dengan mensukseskan PSBB.
Mhm. Dan gitu. bukan Tapi hanya iya, tapi PSBB-nya juga menjadi masalah baru. Loh, kenapa PSBB menjadi masalah baru? Karena ada jam malam. Sementara jam malam itu sebenarnya nggak efektif untuk menahan corona. Saya tahu sebenarnya pemerintah tujuannya itu jam malam untuk menahan laju corona yang nongkrong-nongkrong di tempat hiburan malam. Tetapi yang kedampak akhirnya orang yang shift malam. Angkringan, warteg, restoran, atau pasar yang bukanya malam, itu sangat kedampak. Karena mereka kan rata-rata nggak mungkin masak sendiri di rumah. Jadi saran sih, saya sudah sampaikan ke pemerintah juga, untuk PPKM itu jam malam harusnya dicabut. Tapi lebih pengetatan di 3 tempat, yaitu perumahan perkampungan, kedua pasar, ketiga tempat sarana transportasi umum, kayak busway, stasiun, terminal, atau pelabuhan, atau bandara. Dan berikutnya sih, kita juga harus menyediakan ketersediaan bed ya. Karena bed occupation rate kita itu semakin menipis. Karena kalau bor itu semakin menipis, maka yang terjadi adalah berimbas pada penyakit-penyakit lain. Kayak stroke, DBD, shock, atau kayak cedera kepala, atau gagal jantung, itu kan membutuhkan treatment di ICU juga. Yang kalau misalkan pasien COVID ini yang gejala berat terus-terusan datang, yang ada malah menimbulkan sulitnya mencari bed, sehingga akan timbulnya pasien-pasien yang akan meninggal karena nggak sempat mendapat kamar. Itu sih sebenarnya yang terjadi sekarang. Dokter Tirta sekarang masih di Sleman, Jogja, atau di mana posisi? Saya di perjalanan menuju Sleman di rest area. Tapi bisa dikatakan daerah operasinya Dokter Tirta ya di Sleman, Jogja dan sekitarnya. Kalau saya lapangan, mau mana aja ditempatin terserah. Tapi Oke. sementara saya lagi mengontrol kasus COVID di lapangan di area Jakarta, DKI sampai Jawa Timur. Oke. Nah itu kayak tadi sempat bicara nyinggung soal kerumunan. Pernah nggak melihat ada kerumunan terus inisiatif sendiri bubar? Ya itu kalau saya sendiri sih, kalau ada kerumunan saya pasti pelan-pelan ya. Sebenarnya kerumunan itu nggak hanya terjadi di acara-acara, tapi di pasar tuh paling banyak. Belum KRL. Kalau KRL kerumunan nggak mungkin kita bisa bubarkan, apalagi di bus. Ya. Apalagi orang habis bubar Jumatan itu juga pasti kerumunan, nggak mungkin kita bubarin, mustahil. Makanya edukasi saya itu yang penting cuci tangan, pakai masker, sama jauhi kerumunan. Jadi kalau misalkan ada kerumunan ya kita tahan diri dulu. Bubar Jumatan rame, ya kita keluarlah 10 menit lebih lama. Pasar situ rame, ya kita cari ketika senggang. Pasar misalkan tukang dagingnya rame, ya kita ke tukang sayur dulu. Jadi intinya sekarang edukasi itu harus ke tingkat perkampungan. Jadi mengaktifkan sistem kader kesehatan dari tingkat posyandu. Seperti halnya ketika dulu kita edukasi keluarga berencana. Gitu, Pak. Kenapa sih kilas balik ke awal pandemi ini, kenapa tiba-tiba terus langsung begitu pemberitaan mencuat terus Dokter Tirta namanya di mana-mana gitu, dan predikatnya adalah sebagai edukator, kemudian juga aktivis ya untuk mengedukasi masyarakat akan Iya, udah setahun. Iya, tapi awalnya karena mulai COVID itu, apa sih yang memotivasi Anda untuk waktu itu dan istilah orang ngegas gitu kan, langsung ngegas untuk mengedukasi orang akan COVID? Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya saya beraktivitas kayak gini emang dari zaman kuliah. Agendanya beda-beda. Dari zaman saya kuliah, saya berteriak mengenai BPJS, terus di puskesmas saya edukasi mengenai 3 penyakit kronis, saya akibatnya dan life kayak hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke, ke 5 dusun. Terus habis itu posyandu, habis itu bersuara lagi mengenai kesetaraan gaji dokter internship. Habis itu bersuara mengenai UMKM, brand lokal, terutama sepatu karena bisnis saya di situ. Lalu bersuara lagi mengenai UMKM lagi. Dan memang dari awal saya seperti itu. Nah kebetulan banget pas pandemi ini ya saya juga harusnya sekolah. Terus kedua, industri saya remuk separuh. Dan saya diminta Bu Dekan pada waktu itu, Dekan FKUGM, untuk membantu karena awareness saya cukup tinggi. Ya udah, ya saya menggunakan apa yang saya dapat ketika dulu saya di puskesmas saja. Edukasi saya seperti itu style ya. Edukasi saya memang stylenya seperti itu. Karena kan edukasi orang-orang di desa itu kalau kita nggak galak tuh nggak akan didengerin. Harus galak ya? Ya kalau di kota mah gampang ya, maksudnya orang udah melek medsos ya.
Kalau di desa ini gara-gara jam malam aja, nggak usah jam malam deh. Mereka aja suruh hidup bersih sehat kadang belum bisa. Jadi tantangan tuh edukasi di desa. Ya udah saya ke bawah gaya seperti ini. Ya kemungkinan publik belum bisa kaget saat itu ada dokter seperti ini. Sebenarnya banyak dokter-dokter yang tegas, keras, langsung straight to the point itu banyak. Cuman nggak terkenal aja karena nggak punya medsos. Emang apakah itu karakter seorang Dokter Tirta? Iya, Keras? karakter saya dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti itu. Emang saya seperti itu kalau ada sesuatu yang bisa saya utarakan, ya karena saya kan punya suara ya saya sampaikan saja. Ya saya ya nothing tulus juga sih, maksudnya tujuan saya juga buat bisnis saya kembali lagi, bukan buat apa-apa juga. Kenapa terbentuk dari kehidupan bisa jadi karakter keras? Boleh cerita nggak karena zaman susah, zaman hidup susah membuat karakter Dokter Tirta seperti sekarang ini? Kalau dari saya sih dikarenakan mungkin karena latar belakang keluarga, jadi bapak saya kan petani ya, terus jadi karyawan bank, Jawa Muslim, ibu saya kan Cina ya, Tionghoa, Cina, Katolik, saya anak tunggal, dan saya mengalami tragedi Mei 98 tuh lebih keras ya. Jadi di Mei 98 kan kita melihat sendiri tragedinya seperti apa di Solo. Dan itu kan menimpa keluarga saya juga. Ya, jadi saya lihat orang dibunuh pertama kali itu di 98, pada waktu saya umur 8 tahun. Dan emang saya kan emang sudah karena anak tunggal, jadi saya terbiasa sendiri, cari lingkungan juga sendiri, dan saya juga belajar sendiri. Jadi ya kita tahu kita akan dihargai itu kalau kita punya otak dan punya suara. Jadi kalau kita bersuara tapi kita pinter, kita akan lebih dihargai. Satu-satunya yang saya punya saat itu cuma otak sama suara. Jadi ya saya bekerja semaksimal mungkin dan belajar semaksimal mungkin. Dari SD sampai SMA saya nggak pernah bayar. Saya siswa teladan sekali di SD, SMP saya juara 1 Surakarta juga. Saya mewakili Olimpiade SES nasional total 18 kali juga. Dari matematika, fisika, kimia, biologi. SD, SMP, SMA saya juga beasiswa. Masuk kedokteran saya diterima di Unpad FK, diterima di ITB, diterima di FK UGM dan FK Undip. Di FK Undip saya juga jadi senat, organisasi juga. Jadi emang tabiatnya seperti itu. Karena saya emang belajar dan harusnya saya itu harusnya saya udah 2012 tuh saya harusnya udah di sini, udah di Belanda saya. Cuman karena toko saya udah terlanjur ada 3, saya menolak beasiswa untuk terus bisnis sambil praktek. Mungkin kalau saya di luar negeri saya nggak akan ngadepi ribetnya Indonesia, mungkin saya kaya raya, lebih kaya di sana soalnya. Cuman ya kan pilihan hidup, pegawai saya udah 300 juga, jadi saya nggak bisa ninggalin mereka juga kan. Jadi kalau saya seperti itu, santai. Tapi dari segitu banyak universitas, semuanya FK. Kenapa sih kedokteran? Suka ya, karena saya mikirnya simpel, saya pengen ngubah sistem aja, karena saya tertarik banget di kesehatan. Saya pengen ngubah sistem bahwa emang saya nggak suka sistem sopan santun ya. Jadi banyak orang tua bilang, beritahu tuh harus sopan santun, ada timur. Ya, gara-gara kau sopan santun itu korup, membabi buta. Karena gara-gara sopan santun itu, karena terlalu sopan itu kita melakukan pembiaran pada hal yang salah. Hal yang salah kita biarin karena yang ngelakuin orang tua. Saya bodoh amat. Mau orang tua juga saya gebukin kalau misalnya salah. Orang kita punya kebenaran kok. Maksudnya gini, sopan santun itu ada waktunya, tata krama. Misalkan kita sowan ke rumah orang tua, sowan ke rumah mertua. Nah kalau ada orang tua ngomongnya salah, ya kita gas. Gak peduli saya. Mau ada timur, mau ada apa, orang salah kok. Contoh anti vaksin. Kalau anti vaksin itu saya nggak suka. Mau kayak ada Bu Ripka juga salah ngomong, ya saya debat. Saya tuh terganggu sama statement orang Indonesia yang mengatakan kalau berita orang tua bawa sopan. Nggak peduli saya orang salah. Orang salah kok harus sopan. Ngapain? Nggak ada beritahu baik-baik. Langsung aja digas. Biar mereka ngerti. Yang benar-benar, yang salah-salah, nggak pandang usia. Iya. Begitu ya. Nah sekarang kan ribet. Kenapa kok kita COVID nggak kelar-kelar? Karena kita memaklumkan sesuatu yang salah. Contoh, mentang-mentang pejabat kita biarin. Mentang-mentang ibu-ibu, orang udah tua biarin. Mentang-mentang warga desa biarin. Ah gitu terus nggak kelar-kelar. Ngapain? Kalau gitu caranya kalian buat aja sekalian peraturan
peraturan berlaku untuk usia 40 tahun di bawah. Nah, sekarang yang nyebarin hoax kan orang tua semua di FB. Coba tanya grup di sini. Yang grup FB itu isinya grup orang tua semua, nyebarin hoax semua, rata-rata. Padahal dari BPS kemarin sudah dikatakan bahwa 75% kita itu generasi bonus demografi. Usianya generasi tahun 70-an ke atas. Generasi di bawah 70 udah tinggal dikit. Saya seperti itu. Ini udah waktunya anak muda harus keras. Ingat-ingat Bung Tomo aja. Ya, perlawanan lawan tentara Inggris November itu semangat gara-gara apa? Gara-gara dia kok berteriak dengan nada ngegas di radio. Cuma ngegas itu. Tapi membara apinya. Emang seperti itu anak muda. Dan resiko ngegas itu nggak disukain. Saya juga nggak butuh popularitas. Duit saya bukan dari situ kok. Toko udah 100 ngapain minta popularitas. Ini seperti itu kan. Ada komentar sambil juga Anda yang menyaksikan juga boleh mau kirim pertanyaan atau komentar di kolom chat kita di Zoom ini. Tapi ada juga yang posting di IG, Edwin Publika yang bilang, Dr. Tirta, silakan bahas tapi sesuai kompetensi, misal setuju atau enggak. Tapi kalau soal sanksi, enggak perlu panjenengan komentari. Keberatan nggak kalau dibilang terlalu ngegas atau terlalu lebay istilahnya gitu kalau ada orang bilang? Ya kalau misalkan orang berkomentar soal kompetensi, saya minta Pak Erlangga, menterinya nggak usah ngomong dong soal COVID. Ya kan, kita cuma minta aja. Ya udah bilang itu sama Pak Menteri Erlangga, nggak usah ngomong soal COVID. Dia bukan dokter kok. Saya ngomong soal COVID aja, biar beliau ngomong soal ekonomi. Terima nggak? Mana mau. Ya kan, sesimpel itu. Kalau karena usia dan sopan santun saya nggak salah. Emang omongan saya bener kok. Sekarang saya bilang, soal sanksi saya nggak terima. Loh kenapa? Sekarang gara-gara sanksi orang tinggal bayar duit nggak pakai masker. Terus gara-gara sanksi orang malah takutnya karena sanksinya. Kalau mau sanksi itu di bulan April, jangan sekarang. Nggak ada guna mau sanksi sekarang. Ya. Gitu. Kalau ada yang tanya, saya praktek mana saya di Kartika, dulu di Seloam, terus di Puskesmas. Temuin saya di Puskesmas, saya nggak pernah makan gajinya. Nggak cukup juga gajinya. Untuk 5-10 juta. Hidup di Jakarta 10 juta dengan gaya kayak gini mana bisa tuh. Ini ada yang nanya itu faktanya soal... ya. Iya, jadi Indonesia tuh terlalu saklek. Harus sesuai kompetensi. Nah, menteri-menteri kita aja ngomong COVID siapa? Menkes kita aja bukan dokter, tapi saya respect. Coba tanya menteri kesehatannya orang mana? Dokter? Bukan, orang bank itu. Ada yang berani protes? Nggak ada. Emang bagus kok. Kita itu menghormati orang bukan dari latar belakang, tapi dari kemampuan dia menghandle sesuatu. Riwayat experience, pengalaman. Karena ilmu itu ada dua, dari teori dan experience. Dan itu sesuatu yang harus kita pahami. Kalau kita mau sukses, buktinya menteri kita tegas loh, Menkes kita. Berani ngaku, data kita berantakan. Itu yang ngomong siapa? Menkes kita. Ketika 1 juta kasus, Menkes kita bilang merenung dan minta maaf. Itu Menkes kita. Dokter bukan. Tapi dia bisa menyatukan semua orang. Dan lebih kritis. Kenapa? Karena dia udah gak cari duit. Sudah cukup 20 tahun jadi CEO bank. Kurang cukup apa itu duitnya? Makanya beliau jadi menteri udah cukup. Itu yang saya bilang. Orang yang jadi menteri harusnya udah gak bisa cari duit. Gajinya dikit kok. Buat teman-teman yang tahu, gaji menteri dikit. Siapa yang bilang gaji menteri banyak? Gaji menteri itu dikit. Serius, dikit. Ya, gitu. Betul. Dikit gaji menteri. Siapa yang bilang gaji menteri banyak? Gitu. Lihat sendiri saya. Makanya wajar aja kalau ada menteri-menteri yang korup, it means dia belum selesai cari uang. Yang jadi menteri itu pengabdian. Namanya aja membantu negara, it means pengabdian. Itu yang saya maklumi dari teman-teman bela negara. Itu yang saya bilang. Jadi menurut Dr. Tirta, ada perbaikan di sektor Menkes dengan pergantian. Ya, soal komunikasinya lebih jujur. Saya suka kalau jujur. Jadi kalau salah, minta maaf tuh dan mengakui salah dan memperbaiki itu lebih keren. Sumpah lebih keren. Lebih respect, akan di-respect banyak orang. Saya tertarik dengan saya baca cerita dari media, koreksi kalau salah, yang bilang salah satu kejadian saat hidup susah dulu zaman kuliah, berusaha bertahan dengan 700.000,
Itu akhirnya pulang ke rumah bilang sama bapak, tapi bapak bilang biar mampus atau apa kalau itu kalau nggak salah bilangnya. Iya biar kalau orang Jawa bilang modaro su dan Modar. mati sisan. Sampai dikata-katain. Tapi emang itu saya suka karena bapak saya tuh bukan pengusaha, bapak saya karyawan. Ya. Bapak saya didik saya dengan cara kayak gitu. Ke rumah digebuk saya kalau salah. Gitu. Kaget Jadi nggak ya, waktu itu, sedih, biasa aja. marah Biasa. atau Apa sama marah? ayahnya? Enggak, biasa aja. Saya buktiin suatu saat dia tuh selalu bangga. Saya pernah ketemu Pak Habibie tahun 99. Dia bangga-banggain itu dari dulu. Dia berani ngakuin saya kalau saya ketemu presiden lebih cepat dari dia. Bapak saya ketemu presiden umur 38. Saya ketemu Pak Jokowi umur 26. Udah selesai. Saya diundang ke istana kan 2 tahun lalu. 3 tahun lalu. Makanya saya bilang, Dokter Tirta nanti kalau udah diundang ke istana beda. Loh, saya tuh udah diundang ke istana. Istana Bogor 2016 nganter choppernya Pak Jokowi, buatin jaketnya Pak Jokowi, sepatunya Pak Jokowi. Terus akrab juga sama anaknya. Saya juga bantu Pak Sandiaga, bantu Pak Ganjar, bantu Pak RK. Enggak ada yang berubah. Itu manusia biasa. Yang membedakan kita itu cuma jabatan. Kalau suatu saat nanti dipercaya untuk terjun ke dunia politik, tertarik kah? Saya belum merasa have fun di sana sih. Saya masih have fun dengan cara saya sekarang sih. Soalnya kalau kita berpolitik berarti kita sudah tahu bersuara untuk memanfaatkan suara rakyat demi tujuan kepentingan pribadi. Politik itu memperjuangkan golongan. Selama kita kepentingannya sesuai dengan golongan, yaitu kawan saya. Itu politik. Dan saya belum have fun di situ. Tapi nggak tahu kalau saya usia 35 atau karena masih pengen ngelarin masalah ini dulu biar event saya cepat jalan. Kalau sekarang sudah dengan keberhasilan yang dicapai, salah satunya adalah bisnis usaha cuci sepatu sekarang ini. Bisa ke atas sambil masker. Bentar Pak, bisa ke atas sambil masker. Sambil nunggu, boleh juga yang lain untuk posting komen, pertanyaan di chatroom kita. Pak, ini max 30 menit Pak, paling 5 menit lagi ya Pak, saya harus lanjut jalan ya Pak. Siap. Oke, kalau gitu saya langsung aja ke satu pertanyaan yang nanya soal vaksin. Ini yang bertanya kapan bisa beli vaksin sendiri atau harus nunggu Sinovac secepatnya atau 2022. Vaksin mandiri hanya dijual untuk perusahaan padat karya. Saya kalau sampai dijual untuk rakyat, saya pertama protes. Saya udah protes, hari ini saya debat argumen melawan satu staf presiden, satu ketua kadin. Karena saya paling nggak setuju kalau vaksin mandiri dijual bebas ke rakyat. Kalau kayak gitu yang punya uang duluan yang selamat. Mana bisa, nggak terima, saya nggak mau. Kesehatan itu hak segala rakyat. Dan itu adalah kewajiban negara menyediakannya. Kalaupun ada vaksin boleh dijual, itu adalah untuk perusahaan padat karya. Kenapa perusahaan padat karya? Karena pegawainya banyak. Kalau mereka nunggu gratis lama banget. Berarti disinilah tanggung jawab pengusaha untuk menjamin keselamatan karyawannya yang berjumlah ribuan, sehingga nanti perusahaan tersebut bisa stabil. Jadi kalau saya setuju kalau vaksin mandiri untuk perusahaan padat karya dan diatur oleh Kemenperin, Kemendak, BPK dan KPK. Jadi tidak boleh ada yang namanya kong kali kong di belakang. Saya duluan dong nanti saya bayar, nggak boleh. Itu harus terbuka. Perusahaan mana aja yang dapat harus dirilis ke publik. Seperti itu. Oke. Karena waktunya nggak banyak lagi, tinggal 5 menit, saya langsung aja ke pertanyaan spontan. Jawaban spontan untuk coba mengenal Dr. Tirta lebih dekat, lebih jauh lagi. Siap. Langsung yang terlintas di benak, kopi atau teh? Saya teh. Nasi goreng atau nasi gudeg? Saya nasi goreng. Berbicara atau mendengar? Jelas berbicara lah. Terlalu banyak dengar saya sudah selama 24 tahun. Jadi saya sekarang gantian bicara. Ya tua-tua gantian dengar. Gigi atau Dewa 19? Oh, Dewa 19 saya suka Ahmad Dhani, apalagi ketika dia dibui, sekarang tetap dia memperlakukan jalur oposisi, suka saya. Nyalinya kuat. Tato, sampai mati atau hapus saat tua nanti?
Hapus paling, soalnya saya sudah disuruh hapus sama Kiai, tapi emang alatnya susah. Karena kan ini pas zaman nakal, jadi ya setiap orang pasti pernah nakal ya. Tapi ngapusinya susah banget, nggak hilang-hilang. Jadi diizinin sama Kiai, nunggu aja lah sampai alatnya ada yang bagus. Ganja untuk pengobatan atau terapi, yes or no? Ini jelas orang saya menggerakkan pertama itu, karena ganja itu bisa untuk anti rasa sakit. Dan Indonesia tuh harusnya seperti ini, turunkan narkotika ke level 2, opium aja bisa, ya kan? Sehingga nanti ganja bisa dimanfaatkan untuk industri farmasi dan menjadi pemasukan bagi negara kita. Nah, terus nanti kalau penyalahgunaan, ya alkohol aja diizinin, banyak yang ngalah-gunain tuh. Berapa banyak kriminal karena orang mabuk, ya kan? Ya ini kan tinggal urusan polisi untuk payung hukumnya dibentuk. Banyak loh Pak, penyakit kanker, penyakit paru, kemoterapi, bahkan penyakit COVID aja masih bisa dihentikan oleh antiinflamasi, anti radangnya, dan anti rasa sakitnya dari si cannabis medicine ini. Setuju saya. Setuju. Ya, penelitian dan payung hukumnya diteliti, jadi hanya untuk riset dan medis. Selain itu nggak boleh. Baik. Seperti halnya teman-teman kita di daerah Filipina yang udah mulai, Duterte itu kan anti narkoba ya, gitu. Liverpool, juara Jelas. sah atau juara embel-embel musim corona? Wah, juara sah, yang juara embel-embel kemarin saya berantem sama orang tuh gara-gara MU Liverpool bang. Maniak saya. Itu tato pertama saya soalnya YNWA tuh, You Never Walk Alone. Satu lagi, kalau nggak jadi dokter di kehidupan lain, kira-kira jadi apa? Saya musisi, saya tuh dari SMP ngeband terus saya. Saya kalau nggak musisi montir, saya tuh suka bengkel sama suka ngeband, udah itu doang. Tapi ya namanya nasib, bapak saya pengen saya jadi dokter ya, saya ladenin aja. Namanya keinginan orang tua tuh nggak bisa kita tolak. Karena kan aset terbesar orang tua tuh di kita. Maka saya tuh selalu garang-garangnya saya debat-debatnya saya, ya saya tetap hormat sama orang tua. Meski bagi saya mereka nggak bisa jadi pengusaha. Tapi ilmu keuangan saya dari bapak. Bapak saya kan dari petani jadi dosen keuangan. Kurang irit apa itu? Dari petani jadi dosen keuangan tuh caranya gimana saya juga ngerti. Sama kayak saya ternyata, dari dokter jadi tukang cuci sepatu. Lucu juga jadi. Terakhir dok, cita-cita yang belum terwujud dan ingin segera diwujudkan. Saya pengen punya tower sendiri, pengen jadi 9 naga saya. Kenapa? Saya pengen jadi pengganti 9 naga. Saya nggak mau jadi presiden. Saya pengen jadi pengganti 9 naga. Karena saya tertarik banget dengan kisah 9 naga yang ada di Indonesia. Itu semuanya dari nol. Ada yang dari pedagang asongan, dari from nothing menjadi something di usia 40-50-an, dan ada bisa mengendalikan hampir 40%, 50% uang di Indonesia, dan bisa buka lapangan pekerjaan, mungkin jadi tim ses beberapa pejabat, sampai akhirnya dia buka jalan buat anak-anaknya, mungkin sampai 100 turunan nggak bisa habis uangnya. Jadi saya pengen ngerasain, bisa nggak sih seorang saya bisa jadi salah satu 9 naga, gitu. Jadi saya pengennya jujur bukan capres-capres kemarin itu buat nyindir pilkada, tapi kalau ditanya, Tir apa keinginanmu nih? Saya pengen jadi sosok di antara 9 naga itu. Pengen tahu saya, sejauh apa limit saya bisa mencapai itu. Kan sekarang baru punya toko 100, anak buah baru 300, baru jadi relawan, dokter, terus kesana kemari, ya tim ya aset media sosial dan awareness ya beberapa lah. Saya pengen tahu aja, kok bisa sih mereka mencapai posisi buset, SCBD dikuasai 1 orang, terus Lipo bisa punya rumah sakit sampai kuburan, semuanya punya, Datuk Tahir juga punya, belum Hartono Brothers yang punya apapun tuh penasaran saya, itu aja sih saya. Jadi dari situ saya akan ngajarin anak muda, emang sampai sekarang, ya orang harus bermimpi setinggi mungkin. Dulu soalnya saya pada waktu 2009, saya mimpi pengen ketemu presiden aja diajak-ajak gitu. In fact, ketemu Pak Jokowi juga ya. Yang ngecek juga era melipir kan. Disitulah saya bilang, bermimpilah setinggi mungkin kalau buat anak muda. Gak ada yang gak mungkin. Karena semakin kuat kita bermimpi, semakin kita pengen ngejar. Kalau itu saya filosofinya. Baik. Semoga yang diharapkan tercapai. Dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber pertama Most Inspiring kali ini. Terima kasih untuk Dr. Tirta dan juga terima kasih untuk audiens yang sudah ikut menyaksikan di Zoom kali ini. Saya Ralf Tampu Bolon, Pak RT. Sampai jumpa lagi di Most Inspiring
dengan narasumber lain yang juga menginspirasi di kesempatan berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Most listeners, this is most inspiring. Most inspiring. This is most inspiring. Most Radio.